Majelis Manaqibnya Sultan Aulia wa Imamil Ulama Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Semoga berkah manaqib ini disampaikan kepada guru kita semua, Maulana wa mursyiduna fi hadha zaman Tuan Syekh Muhammad Abdul Qadir Allah Mas'ul Al-Qadir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Juga berkahnya manaqib terus disampaikan kepada pemirsa Umi, seluruh putra-putri, putu-mantu keluarga besar, dan juga kepada seluruh khalifah dan arsala Tuan Syekh yang selamanya hadir membimbing dan membina kita semua, wabil khusus dan pemirsa Abi dan juga pemirsa Mbah. Semoga wabil khusus beliau dan umumnya siapapun dimanapun arsala dan khalifah Tuan Syekh yang senantiasa membimbing dan membina kita semua selamanya disempurnakan kesehatan jasadiahnya, ditambahkan keberkahan ilmunya, keberkahan rezekinya untuk kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Juga yang khusus yang paling utama berkahnya manaqib disampaikan kepada sahabat Khosi keluarga besar manaqib. Semoga semua pengorbanan beliau untuk terlaksananya manaqib ada dalam keberkahan segalanya semuanya selamanya. Putra putrinya dijadikan putra putri yang soleh solehah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan rezeki yang halal berkah untuk bekal ibadah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang akhwat thariqah Qadiriyah Nasyabandiyah pesantren Syariah Yayasan Marasa. Alhamdulillah, butiran ilmu sudah kita terima bersama-sama dari dua aulia Allah, Pak Guru Kecil dan Pak Guru Ucup. Mudah-mudahan semua ilmu yang disampaikan khususnya untuk kita semua menjadikan kita lebih membuka wawasan, lebih meyakinkan dan lebih mengistiqomahkan amaliyah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selalu dan senantiasa kita awali bahwa semuanya adalah syukur, nikmat, karena memang dzikir itu adalah syukur, bukti syukur. Karena selamanya kita semua berada dalam kenikmatan. Kalau kita menggunakan pikir kita untuk bertafakur keagungan Allah, maka itu adalah bukti bahwa bimbingan guru kita itu sampai kepada kita. Alhamdulillah. Jadi selain bahwa kita senantiasa selamanya berada dalam bimbingan, tidak hanya amaliyah, tapi pikir juga tadi sudah jelas dibimbing. Bagaimana kita merasakan nikmat walaupun dalam perjalanan ban bitu gitu. Jadi Pak Guru bercerita pengalaman mahal Pak. Kalau dalam bahasa Inggris ada pepatah experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Jadi kalau seseorang bercerita pengalaman, maka ambil pelajarannya karena itulah guru terbaik dari pengalaman. Makanya para sahabat Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan agar berbuah menjadi pengalaman, pengamalan menjadi pengalaman. Bagaimana mau mengalami kalau tidak diamalkan? Gimana nikmatnya dzikir kalau tidak dzikir dulu, ya bohong berarti. Di sekarang mah sudah ada tren bahwa dzikir, penjelasan di pengajian juga dzikir. Terus bagaimana kaifiatnya, tata caranya?
Kalau hanya teori yang diceritakan tapi tidak merasakan, oh, berarti dalam tanda kutip belum sempurna. Nah, kita mau amankan, lestarikan. Pengamalan berubah menjadi pengalaman. Dari pengalaman ini baru kita memetik hasil. Apa hasilnya? Dari pikiran menjadi lebih terbuka, perasaan menjadi lebih tenang, tindakannya lebih mulia, hasilnya pasti diharapkan. Karena seperti yang sudah kemarin kita bahas, ada yang namanya Human Model of the World atau Cognitive Behavior Model. Jadi ada situasi, ada pikiran, ada perasaan, ada tindakan, ada hasil. Situasi adalah semua hal yang terjadi di luar diri kita, itu namanya situasi. Seperti kita sedang duduk dalam majelis manakib, ini situasi. Kalau lagi di perjalanan, naik motor, berpapasan dengan mobil, dengan motor, itu situasi. Di luar diri kita apapun. Anak menangis, situasi. Piring pecah, situasi. Masuk ke dalam pikiran, dimaknai kejadian itu oleh pikiran kita. Misalkan anak menangis, ketika pikirannya tidak tenang, maka dimaknai kekesalan. Air tumpah, ketika pikirannya tidak tenang, dimaknai dengan kemarahan. Begitupun sebaliknya, seperti tadi pengalaman Pak Guru ketika naik motor mau mudik, bannya pecah kebagi dua. Ketika pikirannya tenang, maka situasi tersebut dimaknai dengan syukur yang positif. Coba kalau kita tidak tenang, waduh, sudah kemana-mana pikirannya, dikait-kaitkan gitu kan, karena pikirannya tidak tenang. Nah, situasi ban pecah mah bukan kehendak kita dan di luar diri kita, tapi ketika masuk ke dalam pikiran dimaknai kita kendalinya ada di diri kita. Jadi pikiran itu ada dalam kendali kita. Makanya kendalikan oleh siapa? Oleh kita. Jangan dikendalikan oleh situasi mana netral. Mau dimaknai positif silahkan, mau dimaknai negatif silahkan. Siapa yang maknainya? Pikiran kita. Contoh, anak kita sekolah, dari sekolah kita ada biaya, nah masuk ke dalam pikiran, aduh biaya lagi, kata kita teh pikirannya. Nah berarti kita terkendalikan oleh situasi. Harusnya alhamdulillah saya harus semakin giat, kata pikirannya positif mah. Itu kan beda pemanaannya. Dari diri kita dulu pikiran, baru pikiran ini yang akan berubah menjadi perasaan. Kalau pikirannya positif, maka perasaannya tenang. Pikirannya negatif, perasaannya tidak tenang. Ketika perasaannya tenang maupun tidak tenang, maka tindakannya akan berbeda. Tindakan dari sumber yang perasaan dengan tenang, tindakannya juga baik, mulia, akhlaknya kesannya akhlakul karimah, karena sudah terlihat. Kalau perasaannya tidak tenang, wah ini tindakannya gelisah, tergesa-gesa. Ketika tindakannya gelisah, tergesa-gesa, hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Ketika perasaannya tenang, hasilnya sesuai yang diharapkan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hasil yang bagus, yang sesuai yang kita harapkan, maka tindakannya harus bagus. Ketika dari mana tindakan bagus itu berasal? Dari perasaan yang tenang. Dari mana perasaan tenang itu? Dari pikiran yang tenang, pikiran yang baik. Jadi dari mana pikiran itu? Ya dari diri kita, pikirannya. Bukan dari situasi, bukan. Jadi ketika menghadapi situasi, misalkan kalau guru mah berarti anak-anaknya ribut terus di kelas, itu situasi Pak.
bukan di dalam kehendak dan kendali kita. Ya situasinya gitu. Anak-anak namanya juga. Kalau tidak ribut mah bukan anak-anak ya. Apalagi kalau Pak Guru mungkin setiap hari bersinggungan dengan para pelajar gitu. Nah, anak-anak ribut itu di kelas ketika kita mengajarkan materi atau ketika kita memberi tugas, bukannya malah mengerjakan, itu situasi. Ketika pikiran kita tidak tenang, maka dimaknai dengan kekesalan. Budak itu bisa diatur, wah gitu kan. Pikiran mulai tuh pikiran diberi soal tuh dikerjakan, wah pikirannya mulai tidak tenang, terus nanti ngait lagi. Kan kata Hakim, iblis itu kan dari sana sumbernya, dari pikiran dulu dihembuskan, apa istilahnya, diuwaswisu kan, jadi dibisikkan, wah itu bisikan terus, pikirannya kalut tidak terkontrol, baru naik ke perasaan marah. Wah, marah itu berasal dari pikirannya tidak terkontrol, kesal, marah, emosi, karena pikirannya tidak terkontrol dengan baik. Baru tindakannya membentak, diam misalkan kata guru itu, kamu, wah gitu kan. Dari mana sumbernya tindakan membentak itu? Ya dari perasaan. Budak teh gitu kan. Hasilnya bagaimana anak mau belajar dengan baik, mau mengikuti kita kalau tindakannya emosi. Nah, sampai begitu kita dididik, dibimbing oleh pengersa guru mursyid, pengersa abah Tuan Syekh, dari pikiran. Ketika kita berpikir harus disertai dengan karena pasti pikirannya diarahkan gitu. La ilaha illallah. Ketika dikir merasakan, kalau sudah berzikir itu kan merasakan nikmat. Aduh nikmat dikir. Kalau kita di 12.000 orang lain, kita mah 561 juga. Kalau punya kemauan, nggak punya kemauan mah 3 sama 165. Guys merasa bangga dikir 165. Saking kemalesnya saya, ini bukan bapak gitu kan. 165 habis pagi gitu. Ya tapi begitulah kita. Ya namanya juga kita. Bukan berarti apa istilahnya mah lemah, bukan. Ya kita harus mulai berpikir tadi berpikir gimana nih. Kita banyak kemauan, banyak kebutuhan, banyak keperluan, ya perbanyak juga dikirnya. Sementara yang bisa kita lakukan mah itu. Dari sana nanti diarahkan jawabannya, tindakannya, perasaannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai dirasakan gitu ya. Nah kita mah sudah dan sedang belajar zikirnya juga. Hanya syukur, bukti syukur betul. Zikir itu adalah idza dzakartani syakartani. Jadi di mana engkau zikir, ingat kepadaku, maka engkau sedang syukur. Itu oleh kita mah bukan lagi suatu hadis qudsi atau kalimat yang hanya didengar terus tahu, tapi dipahami, dimaknai secara mendalam, dirasakan. Oh iya, jarang Pak. So bagaimana bisa kita sedang bepergian, tadi pengalaman ban bitu di tengah jalan gitu kan, terus merasakan mendapat pelajaran. Oh gimana bisa kalau orang yang belum mendapat zikir mah makanya riuh gitu kan. Kalau lagi di motornya bawaan banyak, lagi mudik misalkan, ya usah mudik gitu kan, nya macet, nya panas, nya bitu, lengkap sudah buat kita mah kalau pikirannya tidak tenang. Tapi karena pikirannya sudah diisi dengan zikir, latifahnya sudah diisi dengan zikir, alhamdulillah. Apa nih pelajaran yang Abah ingin sampaikan atau yang guru ingin sampaikan kepada kita? Terus dianalisa, pikirannya digunakan yang baik. Tapi sebaliknya di rumah lagi santai, lagi tenang, lenyun misalkan ya, pagi-pagi bapangan ya, dari kopi, gorengan di depan rumah, dapur teh, eta, gitu kan luas. Kucing yang gua piring, karena pikirannya tidak tenang. Kalau si ibu teh cenah,
Nyimpen piring dari mana wae tuh kan, pikirannya tidak tenang, keperasaan, ketindakan, hasilnya marah-marah gitu. Inilah syukur Pak, bukti syukur. Alhamdulillah. Jadi pelajarannya itu adalah kepada setiap ikhwan itu beda-beda, tapi intinya sama. Tergantung kita mampu memaknai kejadian itu dengan baik atau tidak. Mulanya dari pikiran. Pikiran harus tenang. Kalau sudah diisi dikir, baru ke perasaan ya sudah pasti tenang. Perasaan itu diwakili dengan satu kata: senang, marah, tenang, bahagia, benci itu perasaan, sakit, lagi dan lain sebagainya. Semangat, perasaan. Jadi perasaan itu diwakili oleh satu kata. Terus sungguh, apalagi ya, semangat, terus ya bahagia, senang dan lain sebagainya. Marah, baru dari perasaan tindakan. Nah, tindakan yang baik itu berasal dari perasaan yang tenang. Tindakan yang tidak baik berasal dari perasaan yang tidak tenang. Supaya dirasakan sama bapak dan ibu ketika menghadapi anak kita. Kalau perasaannya tenang, santai, iya gitu. Kalau tidak tenang mah, anak minta jajan juga, pan udah tiap hari minta jajan. Kalau tidak tenang mah, jajan lah ya berarti kan gitu. Kalau tidak tenang mah ya, padahal mah tiap hari tuh minta jajan anak tuh gitu. Tapi kalau perasaannya sedang tidak tenang, pikirnya sedang kalut, jajan lah berarti irha gitu kan. Nah, padahal mah tiap hari juga udah biasa minta jajan. Tapi karena pikiran dan perasaan tidak tenang, maka tindakannya pun tidak baik. Hasilnya pun anak jadi sakit, kecewa, sedih, nangis karena kita gitu. Nah, makanya pikiran, perasaan itu kita yang mengendalikan. Siapa Bu? Pak, kita. Tindakannya juga kita. Hasilnya ya tergantung tindakannya apa, perasaannya pikiran. Misalkan kalau di dalam dunia pekerjaan sekarang lagi masanya pandemi, ada yang di PHK. Pikirannya ada dua. Kata satu golongan, aduh saya di PHK, gimana saya mau cari kerja, dimaknai dengan berat. Tapi yang satu lain, PHK, cita-cita saya menjadi pengusaha diwujudkan dong. Kan beda, tapi pikirannya sudah beda, sudut pandangnya sudah beda. Artinya apa? Perasaannya ke sana pasti beda. Kalau yang aduh bingung gimana cari kerja, perasaannya khawatir, takut, gelisah. Tapi kalau itu wah semangat, senang, bahagia, peluangnya buat saya gitu kan. Dari pikiran dipilah. Siapa yang mengendalikan? Kita. Makanya bagaimana agar pikiran kita selalu positif, selalu baik, ya pikiran negatif juga dalam tanda kutip harus ada ya, tapi jangan terlalu banyak gitu. Supaya apa? Karena pikiran itu filter kita. Kalau tidak difilter mah kemudian nipu ke orang objek karena orang selalu baik ya ketipu orang, tapi jangan begitu kan. Harus ada filter. Bagaimana agar pikiran selalu tenang? Ya hindari informasi-informasi yang kurang baik, yang sifatnya palsu, tidak benar, mengadu domba, menjelekkan orang. Hindari. Makanya sekarang ujian buat kita untuk meneruskan pesan-pesan yang hoax itu ujian buat kita. Mana sudah zaman fitnah, ya kan? Sekarang zaman sosial media. Siapapun sekelas profesor sama lulusan SD kalau posting di sosial media tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya karena dia tidak tahu, tidak melihat. Oh ini mau kata-katanya bijak orang ini tuh. Padahal ketika ketemu aslinya marah-marah, kesel gitu kan. Siapa tahu. Dan di sosial media mah semuanya topeng. Jadi zaman fitnah besar teh sekarang. Dulu mah mau gimana bohong. Di zaman Rasul satu hal yang jarang terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi adalah berbohong. Karena ketahuan rohaninya. Para sahabat, apalagi para junjunan. Bagaimana mau berbohong? Kita aja kalau ke sohbah ke penguasa sahabat. Kalau ada pertanyaan kadang misalkan terjawab, benar tidak? Kita duh ada permasalahan di sini. Terus sohbah sama para sahabat di madrasah memberikan butiran ilmu, butiran nasihat. Terjawab, tiba-tiba terjawab. Oh ini maksudnya gitu kan? Berarti tidak ada yang bisa disembunyikan. Dulu, sekarang gimana? Sekarang udah zaman, makanya hati-hati.
berlindung, berbohong itu adalah hal yang sangat tidak baik gitu kan. Kita mah sering berbohong kepada diri gitu kan. Wah, apa contohnya? Kita teh banyak kemauan kebutuhan tapi dikirnya masih sedikit atau teh berbohong kepada diri teh cenah loba kahayang gitu kan. Tapi anggar kene dikir masa gitu. Ini mah saya bapak mah enggak meureun gitu. Gitu kan. Berarti sering berbohong ya teh. Makanya harus sering banyak dikir. Meneliti diri kita, kalau sudah belajar dikit udah nikmat. Oh iya. Ya ilallah, ya ilaha illallah. Aduh, mantap gitu kan. Cukup terus dibimbing sampai hasilnya sesuai yang kita harapkan. Jadi kalau belum merasakan nikmatnya dzikir maka belum sampai golongan alladzi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa orang-orang nikmat itu? Orang-orang yang sudah mendapat dzikir dan nikmat dalam dzikirnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan pemirsa menjadi golongan yang mendapatkan nikmat dalam dzikirnya, disampaikan kepadanya untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.